Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 15 Desember 2024. Hari Minggu Advent ketiga. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari nubuat Zefanya, bab 3, ayat 14 sampai dengan 18a. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacitalah dan beriang gembiralah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah membatalkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, Tuhan sendiri, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi akan malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, hai para penduduk Yerusalem. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 4 sampai dengan 7. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 3, ayat 10 sampai dengan ayat 18. Ketika Yesus Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukuplah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengiringannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tema utama perayaan hari Minggu Advent ketiga ini adalah sukacita. Oleh sebab itu, perayaan hari ini pun disebut Minggu Sukacita. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus dengan tegas menyerukan, "Bergembiralah selalu dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kita bersukacita karena ada kebaikan. Ada pemberian diri, ada pengorbanan, ada janji keselamatan yang sebentar lagi akan nampak. Dalam Injil diceritakan bahwa berdasarkan latar belakang masing-masing, setiap orang bertanya kepada Yohanes, "Apakah yang harus kami lakukan?" Pertanyaan ini tentu saja sangat menggembirakan, karena setiap orang ingin bertindak sesuai harapan dan tuntutan pekerjaannya. Masing-masing ingin menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada fungsinya, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Yohanes pun berbuat demikian. Ia tidak memanfaatkan kesempatan ketika orang banyak menganggap ia adalah Mesias. Ia mengakui siapa dirinya dan sekaligus memberitahukan kepada mereka siapa Mesias yang sesungguhnya, yaitu Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes adalah pribadi yang jujur, yang tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Meskipun hal itu memungkinkan. Itulah yang mungkin dia bersukacita dalam perutusannya. Ia tidak merebut tahta dan kuasa. Sebaliknya, ia merendahkan diri di hadapan Dia yang lebih berkuasa. Ia tidak menjelek-jelekan pihak lain untuk mendapatkan popularitas, sebagaimana yang sering kita dengar dalam dunia politik ketika terjadi praktik kampanye hitam. Yohanes tidak hanya menasihati orang lain, tetapi ia sendiri menghidupi nasihat-nasihatnya. Waktunya semakin dekat dan mendesak. Perubahan seringkali membuat orang hidup tidak nyaman, menjadi tidak nyaman karena harus mengubah mental, cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak. Demikian juga dengan seruan kenabian Yohanes Pembaptis, membuat para pendengarnya tidak tenang. Kenyamanan lama diubah menjadi hidup baru yang lebih sesuai dengan firman Allah. Kita memasuki Minggu Advent ketiga, yang biasa disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Nabi Zefanya berkata, "Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem." Dari Zefanya bab 3 ayat 14. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersukacita, membuka hati kepada Tuhan, dan menerima berkat-Nya yang melimpah. Berkat terbesar itu adalah Yesus putranya yang diutus menjadi satu-satunya penyelamat. Kita semua diundang untuk lebih terbuka menyambut kelahiran Yesus. Undangan itu menuntut sikap hati yang gembira dan hati yang terbuka bagi kehadiran Allah. Untuk itu, kita perlu mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipandang sebagai orang-orang yang radikal. Ia tinggal di padang gurun. Ia berlatar belakang pengalaman hidup rohani yang keras, tidak memiliki apa-apa, dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan dan kemabuan. Di atas segalanya, setia kepada Allah menjadi hal terpenting bagi Yohanes, dan pertobatan adalah jalan pertama dan utama. Bertobat berarti menyesali sungguh-sungguh perbuatan dosa, dan berpaling untuk menjalani hidup yang sama sekali bertolak belakang dengan dosa itu.
Pertobatan dimulai dari hati dan mewujud pada tindakan nyata. Seruan pertobatan yang disuarakan Yohanes begitu keras, sehingga seruan itu mengena di hati orang-orang yang mendengarnya. Bukti nyata pertobatan ialah kesediaan mengubah perilaku yang tadinya berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat kepada Allah. Karena itu, Yohanes dengan jujur mengakui bahwa dia bukan Mesias, melainkan hanya pendahulu yang mempersiapkan hati manusia untuk berjumpa dengan Mesias. Yohanes tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan berpusat kepada Allah yang akan datang. Dialah Kristus yang dapat membarui batin manusia dengan penyucian Roh Kudus. Roh Kudus ini bagaikan api peleburan emas yang membakar dan menghancurkan segala kotoran batin manusia sampai menjadi murni. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyediakan hati yang terbuka dan bersih untuk Kristus? Sebagai pengikut Kristus, dalam masa Advent ini, kita juga dipanggil mempersiapkan hati untuk merayakan pesta kehadiran Mesias dengan tidak takut memperjuangkan kebenaran, sebab Allah selalu berpihak pada yang benar. Marilah kita persiapkan hati dengan menjalani hidup sederhana, yaitu menyederhanakan pikiran dan keinginan, dan rendah hati agar kita layak dan pantas untuk menyambut Juru Selamat pada perayaan Natal nanti. Segala perbuatan yang salah harus segera ditinggalkan. Kita harus membangun sikap hidup yang pantas. Mungkin selama ini kita masih melakukan banyak kesalahan dan kekurangan, yaitu kurang mendengarkan orang lain dan lebih suka menuntut orang lain berubah daripada mengubah diri kita, bersikap egois dan tidak mau peduli. Kita diajak untuk bertobat dan menjadi pembuka jalan keselamatan bagi setiap orang, bukan sebagai batu sandungan. Hati yang keras dan berbatu adalah hati yang tidak bersedia menerima api pengudusan Roh Kudus, sehingga akan mengalami api penghukuman kekal. Karena itu, mari kita wujudkan dan ungkapkan tobat kita secara nyata, yaitu dengan melakukan olah hidup rohani dan berperilaku yang baik sebagai pengikut Kristus. Mari kita mengusahakannya dengan baik. Bersukacitalah dan jangan takut bertobat, sebab Roh Kudus selalu berpihak pada orang yang mau bertobat. Tulisan oleh R.P. Andi Sumaryono Okarm. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami menjadi pribadi yang rendah hati, jujur, serta tidak mengambil kesempatan untuk menjatuhkan orang lain demi popularitas. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.